Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, anak-anakku rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, juga hidayah. Karena di tengah wabah atau virus COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita, baik itu yang di kantor maupun di rumah. Kemudian salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau yang termaktub di dalam hadis-hadis yang sahih. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, bulan kita ini sebentar lagi mau masuk ke dalam Ramadan. Maka bulan Ramadan ini mari kita hadapi dengan senang, dengan sukaria, kita sambut dengan baik. Dengan adanya bulan Ramadan ini bisa meredam virus yang mungkin bisa mengganggu kita dalam suatu kegiatan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini juga meredam, dan sehingga pasca Ramadan virus ini diangkat oleh Allah sehingga hilang dari muka bumi. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 183 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan adalah faedahnya taksis khusus. Maka sebagai orang yang beriman kita dipanggil oleh Allah, sehingga yang tidak beriman tidak akan masuk ke dalam kategori panggilan ini. Dilanjutkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang diwajibkan orang-orang sebelum kita. Karena tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi bertakwa. Maka sahabat sekalian, takwa ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, sehingga dengan ketakwaan itu kita akan betul-betul menjadi hamba yang solih, hamba-hamba yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa demikian? Fungsi puasa ini tidak ada kata lain adalah untuk menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dari situ takwa ini dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran sudah kita lihat, dan juga larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran pun juga ada. Mari kita laksanakan itu. Dan disitulah anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, perlunya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kalau melihat dari kalimat di lafaz Arab itu, takwa ada 4 huruf. Ada ta, ada kof, ada waw, dan juga ada ya. 4 ini kalau kita lihat ada maknanya. Jadi ta ini adalah simbol daripada tawadhu. Sebagai seorang muslim, kita harus orangnya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Kita menjadikan orang yang betul-betul merasa bahwasanya kita ini lemah, kita ini orang yang tidak bisa berdaya. Yang berdaya adalah semata-mata karena Allah. Menjadi orang yang hebat, orang yang pandai, orang pintar, maka kita tidak boleh sombong, karena kepintaran kita, kepandaian kita ini semata-mata yang memberi adalah Allah. Maka dari itu ketika kita ini menjadi orang yang hebat, itu semata-mata bukan kita yang hebat, tetapi memang Allah berikan kepada kita ini kebaikan, kehebatan, kita bisa menjadi seorang pemimpin dimanapun kita berada. Maka rugilah bagi orang-orang yang merasa dia hebat karena dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rugi. Kenapa rugi? Karena hakikatnya ketika dicabut kehebatan itu, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka dari situ sahabat sekalian, kita harus tawadhu. Yang kedua ada kof. Kof ini maknanya adalah qanaah. Maka sebagai seorang muslim, qanaah itu adalah menerima apa adanya, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita terima. Jadi kita tidak perlu suudzon kepada Allah, tidak terlalu kita berpikir kita ini jadi apa dan sebagainya, karena qanaah ini adalah bagian daripada kita.
Maka siapapun dari kita, mohon maaf, mulai dari tukang beca, ojol dan lain sebagainya, sampai seorang presiden pun dia harus tahu dia menjadi seorang yang qanaah. Sesuatu itu ketika kita nikmati dengan baik, kita berqanaah, maka kita akan menjadi orang yang tidak melihat orang yang di atas kita. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, unduru ma asfala minkum, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, wala tangguru fauqakum, jangan sampai melihat yang di atas. Sehingga kalau kita melihat yang di atas seolah-olah kita ini kurang, tetapi kalau kita melihat yang di bawah, maka kita akan menjadi orang yang qanaah, yang bisa menerima apa adanya. Kita bersyukur, sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita menjalankan perintah Allah itu, Allah akan tambah, la in syakartum la azidanakum. Maka ketika kita ini bersyukur, maka nikmat oleh Allah ini akan ditambah. Tapi wala in kafartum in adzabil sadid. Maka ketika kita ini kufur kepada nikmat Allah, maka siksa Allah ini akan diturunkan kepada kita. Di antaranya siksa ini bisa mungkin dimiskinkan, yang asalnya kita kaya karena tidak bersyukur, kurang-kurang mungkin juga akan diturunkan oleh Allah. Ini yang kedua, sifat qanaah. Sikap takwa yang ketiga itu ada wawu. Wawu itu maknanya adalah wirai. Maka di wirai ini, anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita menjadi orang yang menjauhkan diri dari perkara yang subhat, perkara yang masih samar-samar. Nah, perkara yang samar-samar ini kalau kita bisa melihat mana yang bukan hak kita secara utuh, tidak perlu kita maka dari itu kita harus betul-betul menjaga itu, bukan menjauhkan diri dari perkara haram. Kalau haram saya pikir sudah selesai, kita memang tidak boleh. Tapi perkara subhat, kalau kita ini berhati-hati dengan perkara subhat, insya Allah kita akan terjaga dari perkara yang haram. Tetapi kalau kita ini meringankan perkara subhat ini, maka nanti kita akan jadi mudah untuk menuju perkara yang haram. Maka dari itu kita lihat mana yang bukan hak kita, ya dengan bulan Ramadan ini kita bisa menjadi wirai di antaranya. Yang kemudian yang keempat adalah yakin. Sebagai seorang muslim kita ini yakin. Kita ini menjadi orang yang yakin karena apa? Karena ada Allah di setiap saat pada kita ini. Dimanapun kita berada Allah melihat kita. Maka kita harus yakin. Di yakin itu di Islam ada namanya ihsan. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi jika engkau tidak melihat Allah maka Allah melihat kita. Maka kita yakin di situ ada Allah. Maka setiap manusia tidak perlu dia itu berpikir macam-macam, tapi dia harus yakin karena ada Allah yang sudah menjaganya setiap saat. Nah, disitulah kita sebagai seorang muslim dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini kita harus bertakwa. Nah, bertakwa tadi ada 4, ada tawadhu, ada qanaah, ada wirai, dan ada yakin. Nah, 4 poin ini yang harus kita lakukan sehingga kita ini menjadi takwa ini betul-betul kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat sekalian, di bulan Ramadan ini mengenai kita ini masuk di wabah COVID ataupun virus ini, kita melakukan yang biasanya tidak kita lakukan mungkin. Biasanya kita ke masjid berjamaah bersama-sama dan sebagainya. Dan sekarang ini ada himbauan untuk dilaksanakan di rumah saja. Nah, oleh karena itu tidak mengurangi semangat kita di dalam kita berRamadan, maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka ketika kita ini di dalam Ramadan kita menghidupkan, memang ada hadis soma tetapi ini koma, man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan, menggerakkan di bulan Ramadan itu dengan dia berharap ridho dari Allah, mengharap dia itu semata-mata karena Allah, dia juga mencari pahala karena Allah, pada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, disinilah perlu kita ini juga menghidupkan di bulan Ramadan, meskipun ada himbauan-himbauan untuk di rumah. Nah, disinilah kita harus menjaga bahwasanya rumah ini mari kita jadikan sarana untuk beribadah. Dan sarana ibadah ini diantaranya mungkin kita mengingat Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Mari kita tata sekarang ini. Kalau biasanya kita di masjid, sekarang ini mari kita bersama-sama di rumah kita jadikan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, rumah kita jadikan sarana untuk beribadah, yaitu bisa sebagai masjid, katakan masjid dalam tanda kutip, bukan masjid secara ini, tapi masjid secara majazi, secara istilah. Nah,
Kita coba habis subuh kita berjamaah di rumah dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak, semuanya kita jadikan satu. Kemudian sholat duhur, asar, termasuk sampai sholat tarawih pun kita juga mengerjakan bersama-sama dengan keluarga, sehingga kita belajar, mungkin kita belajar ngimami sekarang, belajar menjadi imam. Maka dimanapun kita berada, ini akan menjadi baik, karena kita akan menjadi mandiri yang betul-betul kita laksanakan di rumah dengan baik dan tidak terpaksa. Karena apa? Kan kadang kita terpaksa ke masjid, sungkan, tapi teman-teman ke masjid kok saya tidak ke masjid, sungkan. Tetapi kalau dengan begini, kita akan bisa dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Otomatis nilai itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu pahala berjamaah di rumah. Nah, kemudian yang berikutnya setelah sholat itu kita tilawah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Nah, di dalam bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini? Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun kita berada, Al-Quran ini di dalam surat Al-Isra dijelaskan huwa syifa'un wa rahmah. Al-Quran itu adalah obat dan juga rahmat bagi kita. Maka ketika kita ini melakukan itu, disinilah kita perlu, yaitu Al-Quran ini satu, ayo kita baca. Nah, dibaca ini tidak hanya dibunyikan ya, tapi bedakan membaca dengan membunyikan. Nah, membaca ini kita ini supaya tahu isi daripada Al-Quran. Oh, maknanya begini. Nah, sekarang ini kan sudah banyak di toko-toko Al-Quran itu yang pakai terjemah. Nah, mungkin kita baca satu halaman, nah, artinya kita hayati. Nah, setelah kita baca, kita hayati, ya maka yang kedua, mari kita lakukan yaitu pengamalan Al-Quran. Al-Quran ini mari kita jadikan sebagai pedoman hidup, sehingga kita ini mau melangkah kemanapun, di situ adalah Al-Quran. Sehingga dikatakan Al-Quran ini, kita ini adalah Al-Quran yang berjalan. Kenapa Al-Quran yang berjalan? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita. Apa yang kita lakukan, coba kita arahkan kepada Al-Quran. Jadi dengan begitu kita akan bisa terbiasa membaca Al-Quran, juga mentadaburi Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau dengan demikian maka kita pun akan bisa melanjutkan itu dengan baik sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka saya